Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izani Afin Muhammad dengan NIM 205131889. Saya berasal dari Prodi Teknik Lingkungan UI. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kampanye media sosial di bidang pertahanan dan keamanan dengan topik kenakalan remaja kelitih yang meresahkan warga Yogyakarta. eh, Usia remaja merupakan salah satu masa transisi dari masa remaja menuju masa dewasa, di mana masa tersebut kita mencari jati diri kita dan identitas kita. Dengan kita mencari jati diri, kita harus bisa mengontrol kita tuh harus ke jalan yang benar atau bisa melakukan hal-hal yang positif dan tidak menyimpang atau bisa melakukan kenakalan remaja. Salah satu contoh kenakalan remaja pada zaman saat ini seperti kelitih di Yogyakarta. Nah, keliti ini merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang keluar rumah di malam hari, di mana di tempat yang mereka tuju itu tempat yang sepi dan mereka itu pasti menginginkan hal-hal yang mereka tuju seperti barang atau bisa kejahatan seperti pembunuhan atau pembegalan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kelitih, kita harus tetap menjaga diri kita agar tidak mengikuti arus dari hal tersebut. Nah, adapun beberapa faktor yang dapat terjadi oleh kelitih tersebut, penyebabnya yaitu ada dua. Yang pertama, faktor dari lingkungan, di mana kurangnya kontrol dalam memilih lingkungan untuk bergaul atau bersosialisasi sangat penting dalam pembentukan perilaku remaja. Yang kedua yaitu faktor internal, di mana berhubungan dengan psikologis dan bentuk perilaku yang ada dari remaja yang berada pada masa pubertas pada saat ini. Nah, dari beberapa hal tersebut, ketika ada pelaku dari seorang kelitih itu tertangkap oleh pihak yang berwenang seperti polisi dan sebagainya. Nah, itu bisa dihukum. Nah, adapun hukum pidana untuk pelaku kelitih tersebut, ya ini yang pertama pada pasal 170 KUHP tentang penyerogokan dan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penganiayaan berat. Kemudian ada pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal membawa senjata saja tajam. Yang terakhir itu pasal 80 ayat 2 junto pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, dari beberapa hukum pidana tersebut, maka kita harus bisa mengetahui kalau kita menjadi seorang pelaku keliti ada juga hukuman yang dapat diterimanya. Nah, dari kasus keliti ini kita harus bisa menjaga daerah kita agar tetap aman. Dari hal tersebut kita bisa mengetahui upaya agar kita bisa mengurangi tindakan kelitih tersebut. Contohnya seperti bimbingan ataupun penyuluhan yang sudah dilakukan oleh polisi baik di lingkungan masyarakat maupun ke sekolah-sekolah untuk generasi muda supaya bisa mematuhi terhadap hukum yang sudah ada. Kemudian himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melapor kepada pihak kepolisian apabila terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu penyuluhan dari perangkat masyarakat untuk mengerahkan dan menyalurkan minat bakat dari masyarakat terutama pada anak-anak remaja generasi muda mengarah kepada kegiatan yang positif. Dan ya kalau semisal banyak yang melakukan kegiatan negatif akan berdampak kepada lingkungannya. Nah, adapun dampak-dampak terjadinya geng kelitih tersebut ada dua. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Eh, Dampak positifnya itu yang pertama yaitu memperluas pergaulan dan kemudian ada sarana bertukar informasi, kemudian ada menambah pertemanan dan mempererat solidaritas. Ketika kita mengumpul eh,
terhadap kelitih tersebut atau masuk ke dalam geng kelitih, tapi kita ingin kayak eh, kita harus positif nih melakukan hal-hal seperti sekelompok yang di luar sana gitu kan untuk seperti belajar untuk em, menambah relasi gitu kan. Kemudian dari hal yang positif ada juga hal yang negatifnya. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan luka yang parah bahkan kematian. Kelitih yang diartikan sebagai besar masyarakat sebagai aksi kekerasan dan kejahatan jalanan dengan senjata tajam atau tindak kriminal anak di bawah umur di luar kelaziman. Nah, ini ketika melakukan aksinya banyak korban yang mengalami kematian atau luka parah. Kemudian ada dampak lainnya yaitu dapat menyebabkan keresahan bagi masyarakat ketika suatu malam yang tentunya itu aman bagi kita, tetapi masyarakat menjadi was-was dan enggan untuk keluar. Kemudian ada merusak nama baik daerah yang bersangkutan. Ketika misalkan eh, terjadinya di Yogyakarta, kita mengetahui daerah Yogyakarta atau kota Yogyakarta itu sendiri itu nama baiknya udah bagus seperti banyak-banyak adat istiadat, kemudian kota pelajar dan sebagainya dan ketika ada geng kelitih terjadi kayak nama daerah tersebut akan rusak gitu. Jadi pengunjung di luar daerah bisa kayak menganggap daerah tersebut itu tidak aman gitu kan. Kemudian ada menurunkan kualitas anak penerus bangsa. Ketika ingin kita masuk ke geng kelitih, maka eh, kita tidak bisa menjadi generasi penerus bangsa di mana kayak belajar dengan baik, meraih cita-cita. Namun kita seiring melakukan kejahatan tersebut akan merusak masa depan kita gitu kan. Kemudian selanjutnya ada merusak persatuan dan kesatuan bangsa di mana adanya aksi keliti ini daerah yang semisal itu udah kesatuannya udah erat, jadinya menganggap ketika ada kelitih itu kan pelakunya tidak tahu. Jadinya kita merusak kesatuan. Jadi kayak nggak bareng nggak kuat gitu kan. Dan juga perpecahan atau permusuhan antar suatu kelompok yang menganggap eh, pelakunya itu dari orang daerah sini dan orang sini. Jadi kan kita kan nggak tahu gitu kan. Kemudian yang terakhir itu mencemari nama baik sekolah atau istilah instansi lembaga ketika ada seorang remaja masuk ke geng keliti dan ketika dia ketangkep itu kan pastinya ada identitas. Misalkan dia dari sekolah A gitu kan dan satunya sekolah B dan itu kan akan merusak nama sekolah tersebut gitu kan. Maka dari itu ketika kita udah mengetahui kelitih itu sangat tidak baik bagi kita, kita harus tetap waspada di luar sana agar kita bisa menjaga diri kita dari arus geng kelitih tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.